Cari dengan teliti. Hari ini, siapapun yang bisa menangkap tuan muda tertua keluarga Huo, Huo Tingsen, akan mendapat bonus 1 miliar rupiah. Di sana, serang. Mataku, kenapa tidak bisa melihat? Kamu tidak apa-apa. Jangan sentuh aku. Jangan takut, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu sudah pingsan selama 1 hari 1 malam. Dokter Jiang bilang, kalau kamu tidak minum obat, nyawamu akan dalam bahaya. Siapa yang mengirimmu ke sini? Jangan takut, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ternyata tunawicara itu... Dokter Jiang sudah mengobati matamu, jadi perbannya tidak boleh dilepas dulu. Kamu menyelamatkanku dan bersikap baik padaku. Apa kamu tidak takut kalau aku orang jahat? Tidak takut, aku percaya padamu, kamu tidak akan menyakitiku. Dasar, kemana saja kamu keluyuran? Cepat kembali dan masak. Nama aku Huo Tingsen. Ini gelang warisan keluarga aku. Terimalah ini. Setelah mata aku sembuh, aku akan menikahi kamu. Bukankah ini orang yang baru-baru ini diselamatkan oleh Xiali? Ternyata dia sekaya ini. Apakah sudah menyelidiki siapa yang memburu aku? Mereka adalah musuh lama keluarga Huo. Untungnya mereka tidak menculikmu. Jika tidak, nasibmu akan dipertanyakan. Kali ini berkat gadis tunawicara itu, kamu kirim orang untuk mencari tahu keberadaannya. Tapi kakek sudah memesan dokter mata paling terkenal di luar negeri untuk melakukan operasi. Kita harus segera pergi. Apa kalian sedang mencari adik aku? Kamu mengenal aku? Ya, adik aku, Xialin, ada urusan hari ini, dia meminta aku untuk menjagamu. Ternyata namanya Xialin. Nama yang sangat unik. Tolong berikan surat ini kepada Xialin dan minta dia untuk menungguku kembali. Baik.
Huo Tingzhen. Huo Tingzhen. Huo Tingzhen. Huo Tingzhen. Huo Tingzhen. Huo Tingzhen. Kamu juga berani mengidamkan keluarga terpandang? Sungguh tidak tahu diri. Tidak, dia sudah berjanji padaku. Sadarlah. Aku dengar langsung dia bilang, kamu hanyalah mainan untuk hiburannya beberapa hari ini. Kamu malah menanggapnya serius. Hanyalah mainan untuk hiburannya. Aku tidak percaya. Huo Tingzhen, aku akan menunggumu kembali dan memberitahuku sendiri tentang perasaanmu. Dasar wanita sialan, perusahaan memberimu pekerjaan itu keberuntunganmu. Berani-beraninya kamu menyinggung klien aku? Bukan aku, kamu salah paham. Dia sengaja menumpahkan air ke badan aku. Gadis sialan, masih berani mengelak? Kamu tahu berapa banyak uang yang aku rugi? Huo Tingzhen. Kenapa mataku tiba-tiba sakit? Berisik sekali, merusak citra perusahaan. Selesaikan ini. Sampah yang tidak tahu diri, masih berharap ada yang menyelamatkanmu? Aku ini dari grup Huo. Pak Huo. Maafkan aku, Pak Huo. Aku nggak kenal orang penting, aku pantas mati. Hari ini adalah hari pertama kakak tertuaku. Huo Tingzhen kembali ke grup Huo. Jangan sampai membuat masalah. Baik, aku akan segera menyuruh wanita ini pergi. Tunawicara? 3 tahun lalu, tunawicara yang menyelamatkan kakak ada di pinggiran kota Hai. Tidak mungkin begitu banyak kebetulan. Bertemu Pak Huo hari ini itu keberuntunganmu. Sekarang kemasi barang-barangmu, dan segera enyah dari sini. Kumohon, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini saat ini. Huo Tingzhen sudah kembali ke negeri. Apa yang harus kulakukan agar bisa menemuinya? Aku tahu. Halo Pak Li, aku Xiali. Aku ingin bertemu dengan Anda. Baik, datanglah ke restoran Nanshen pukul 5 sore. Mengenai proyek investasi dengan grup Fengsing, aku akan pergi sendiri. Kamu cari tahu keberadaan Xialin dulu. Kak, kamu baru saja kembali ke negeri, dan mata juga baru pulih. Sebaiknya aku tetap di sini menemani kamu. Apa perkataanku sekarang sudah tidak lagi berpengaruh, ya? Bukan, aku hanya takut ada orang yang tidak tahu diri sampai menyinggung kamu. Yang harus kamu pikirkan adalah, jika sebelum aku kembali, kamu tidak menemukan alamat Xialin, kamu akan aku turunkan jabatan dan kirim ke pinggiran kota mana untuk jadi kuli bangunan. Baiklah, aku mengerti.
Huo Tingsen, aku pasti akan mencari cara untuk bertemu denganmu. Pak Li, waktu itu aku menyelamatkan istri Anda. Anda bilang bisa mengabulkan satu permintaan aku. Apakah itu masih berlaku? Tentu saja, kamu mau apa? Aku ingin kembali ke grup Huo. Bisakah Anda bantu aku? Aku dengar, orang yang kamu singgung adalah manajer penjualan dari grup Huo. Posisinya tidak rendah loh. Aku tidak sengaja. Ayo, duduk. Mari kita bicara sambil duduk. Tidak masalah. Aku kenal petinggi di grup Huo. Membantumu itu masalah sepele, tapi untuk bisa kembali, tergantung caramu sendiri. Kamu menipuku. Dasar wanita jalang. Aku tertarik padamu itu keberuntunganmu. Jangan sok jual mahal di sini. Jangan mendekat. Aku teman Huo Tingsen. Jika dia tahu kamu menggangguku, dia tidak akan membiarkanmu. Konyol. Kamu hanya seorang tunawicara, juga berani bilang dekat dengan Huo Tingsen dari grup Huo. Kamu pikir aku bodoh? Tidak, aku tidak membohongi kamu. Wanita sialan, aku telah berusaha keras, dan akhirnya aku bisa melihatmu datang sendiri ke perangkap. Huo Tingsen, Kalau berjalan, lihat jalanan. Huo Tingsen, aku adalah Siali. Kamu tidak ingat aku lagi? Lepaskan. Padahal aku belum pernah melihatnya. Tapi kenapa bayangannya terasa begitu familiar? Lari lagi sana, dasar wanita sialan. Setelah tertangkap olehku, kamu akan mati hari ini. Tolong aku, mereka mau menyakitiku. Kamu tidak bisa bicara? Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Aku peringatkan kamu, anak muda. Jangan ikut campur urusan orang lain, kalau tidak, kamu juga akan kuhajar. Sombong sekali. Aku ingin lihat. Bagaimana kamu akan melawanku, Huo Tingsen? Huo Tingsen, dia yang merajai dunia bisnis kota Hai. Kita tidak boleh cari masalah dengannya. Omong kosong apa ini? Huo Tingsen 3 tahun lalu, matanya terluka dan tidak bisa lihat, sedang memulihkan diri di luar negeri. Mustahil dia ada di sini. Kamu begitu yakin bahwa informasimu tidak salah? Tentu saja. Aku punya orang di grup Huo. Jika Pak Huo kembali, dia pasti akan memberitahuku. Sepertinya kalian cukup akrab. Memang kenapa? Kamu takut kan? Bocah. Ingin berpura-pura jadi orang penting, pamer diri, setidaknya berpura-pura jadi orang normal, berpura-pura jadi orang yang tidak bisa lihat, sungguh sial. Kenapa kalian bengong? Cepat serang. Apakah ada bagian tubuhmu yang terluka? Maaf, kejadian hari ini aku yang menyeretmu. Cepat pergi. Tidak takut. Aku percaya padamu. Kamu tidak akan menyakitiku. Aku tidak akan pergi. Kali ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi. Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Kamu lancang sekali. Jika kamu menyinggungku, sama saja menyinggung keluarga Huo. Segera berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak bisa melihat matahari besok. Memangnya kamu ini siapa? Berani menyamakan diri dengan keluarga Huo? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Tunggu saja kamu. Aku akan segera menelepon meminta Pak Huo membereskanmu. Baiklah, aku tunggu kabar baiknya.
Sudahlah, ayo kita pergi. Tidak apa-apa, dia tidak bisa menyakitiku. Aku akan membuatnya membayar. Apa yang dia lakukan hari ini? Halo, Sekretaris Zhang. Ini aku, Xiaoli dari grup Simao. Ada apa? Hari ini saat jamuan ada seorang pemabuk, mengaku dirinya Pak Huo. Apakah itu benar? Pak Huo baru saja kembali ke kantor. Siapa yang berani mengaku-ngaku sebagai Pak Huo? Benarkah? Aku sudah menahan berandalan ini. Anda kirim orang untuk menangkapnya sekarang? Tunggu, Bagaimana? Bocah, ketahuan kan kebohonganmu? Masalahnya belum selesai, kenapa terburu-buru? Orang-orangku sebentar lagi datang. Gadis sialan, kamu mau ikut denganku baik-baik atau ikut mati bersamanya? Dia tidak bersalah, jangan sakiti dia. Apa yang kamu tunjuk-tunjuk, aku tidak mengerti. Asal kamu layani aku dengan baik malam ini, dia bisa kuampuni. Apakah kamu begitu yakin bantuan yang kamu panggil akan benar-benar membantumu? Tentu saja. Sekretaris Zhang adalah orang yang paling dipercayai Pak Huo. Jika kamu menyinggungku, itu masalah kecil. Tetapi jika kamu menyinggungnya, hanya dengan satu kata saja, dia bisa membuatmu tidak memiliki tempat untuk hidup lagi di kota Hai. Aku tunggu. Li Chenglin. Orangku sudah datang, bocah. Kalian tamat. Sekretaris Zhang. Sekretaris Zhang. Beraninya kamu. Pak Huo pun berani kamu sentuh. Pak Huo, bagaimana mungkin? Cepat masuk, siapkan kamar pribadi untukku. Baik, ayo. Cepat pergi, cepat. Pak Huo, aku lalai dalam tugas. Silakan pindah ke kamar pribadi. Pak Huo, Anda pasti terkejut. Reputasimu itu seharusnya kamu jaga baik-baik. Kalau sampai terjadi lagi, jabatanmu sebagai sekretaris pertama CEO lebih baik dilepas saja. Sekretaris Zhang, tolong bicara pada Pak Huo. Ampuni aku kali ini. Bawa dia pergi, patahkan kedua tangan dan kakinya, lalu buang dia dari kota Hai. Sekretaris Zhang, jangan. Sekretaris Zhang. Sekretaris Zhang. Matamu sudah sembuh? Ya, kakek membantuku mencari dokter mata terbaik di luar negeri untuk pengobatan. Sayang sekali, aku masih belum bisa bicara. Tidak apa-apa, saat masa pemulihan di luar negeri, aku belajar bahasa isyarat. Mulai sekarang aku yang akan menjagamu. Mana gelang yang kuberikan padamu? Kenapa aku tidak melihatmu memakainya? Mana gelangnya? Kenapa hilang? Halo, Kak, aku sudah menemukan alamat Xialin. Selama bertahun-tahun dia tidak pernah pindah, selalu menunggumu di kampung halamannya. ternyata tunawicara ini bukan Xialin. Dia ternyata selama ini membohongiku. Aku mengerti. Aku akan pergi ke keluarga Xia sekarang. Untung saja tidak hilang. Gelang ini pasti sangat penting bagi Huo Tingsen. Sudah pergi ya? Mana uang untuk bulan ini? Kenapa belum juga dibawa pulang?
Kamu ingin aku mati kelaparan, ya? Ibu, maafkan aku, ada masalah mendadak. Jangan coba-coba cari alasan. Kalau besok aku tidak melihat uangnya, sebaiknya kamu mati saja di luar sana. Dasar gadis busuk, kamu masih tahu pulang? Apa? Hanya beberapa ratus ribu rupiah ini? Aku menyuruhmu bekerja di luar. Itu untuk melatihmu mandiri. Tapi kamu malah hanya belajar berbohong seperti orang yang tidak punya adab. Mana uangnya? Cepat keluarkan. Aku tidak punya. Aku dipecat. Ini semua sisa uangnya. Apa? Aku sudah meminta orang mencarikanmu pekerjaan. Kamu malah menyinggung orang? Bukan. Mereka melihatku tidak bisa bicara, lalu menindasku. Kamu ini memang orang rendah. Apa masalahnya kalau mereka memarahimu sedikit? Sampai jadi begini. Uang tidak ada. Bagaimana hutang ayahmu akan dibayar? Tapi tunawicara juga punya harga diri. Dasar gadis sialan. Kamu masih berani membantah? Lin. Sudah, Bu. Hanya kurang beberapa ratus ribu rupiah saja. Kenapa Ibu harus memarahi kakak seperti itu? Kalau dipukul sampai rusak, harganya tidak semahal itu lagi. Dia kasih berapa? 20 juta? Ini terlalu menguntungkan si bodoh ini. 200 juta. 200 juta. Kalau begitu kita kaya mendadak dong. Tidak, jangan. Cepat, selesaikan pembayaran. Dia akan jadi milikmu. Jangan. Kakak, jangan salahkan aku. Soalnya dengan kondisi kamu, ini sudah jalan terbaik yang aku carikan untukmu. Istri, aku punya istri. Si bodoh dipasangkan dengan tunawicara. Sungguh pasangan yang sempurna. Lepaskan aku. Kamu memukulku. Kembalikan uangnya. Jangan terburu-buru ikat dia. Ikat dia, maka dia tidak akan bisa lari. Ayo bantu. Gadis sialan, dari mana kamu mencuri barang sebagus ini? Lagi pula kamu akan menikah. Lebih baik berikan saja padaku. Jangan, ini diberikan oleh Huo Tingsen kepadaku. Hentikan. Huo Tingsen. Huo Tingsen? Apakah dia kembali untuk mencari Siali? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan mereka saling mengenali. Huo Tingsen, apakah kamu kembali untuk menjemputku? Kamu siapa? Aku Sialin. 3 tahun lalu, kamu berjanji akan kembali dan menikahiku. Apa kamu lupa? Jadi, kamu Sialin. Akhirnya aku menemukanmu. Apakah matamu yang terluka sudah sembuh? Sudah, berkat bantuanmu yang tepat waktu 3 tahun lalu.
Apa yang sedang terjadi di sini? Ibuku menjodohkan kakakku dengan seseorang. Kakakku tidak mau, dia sedang melawan. Mengapa setiap kali aku berhadapan dengan tunawicara ini, mataku selalu terasa sakit? Huo Tingsen, apa yang sedang kamu pikirkan? Dia sama sekali bukan gadis tunawicara yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu. Apa yang kalian lakukan? Aku sudah membesarkannya selama bertahun-tahun, mengatur perjodohan yang baik untuknya. Apa urusannya denganmu? Kamu salah paham. Kakak enggan berpisah dengan kami, tidak mau pergi. Sebenarnya di dalam hatinya dia menyukai pria ini. Sialin, kenapa kamu berpura-pura tidak bisa bicara? Tiga tahun lalu, Sialin bilang dia berpura-pura menjadi Siali yang telah menyelamatkan seorang pemuda kaya. Mungkinkah orang itu adalah dia? Cukup Siali. Kalau terus ribut itu sudah keterlaluan. Dia bernama Siali. 3 tahun lalu, di hari aku pergi, mungkinkah dia yang membantu menyampaikan surat itu kepada Sialin? Tunggu sebentar. Lepaskan dia. Aku beli istri ini dengan 200 juta rupiah. Kenapa kamu seenaknya menyuruh aku melepaskannya? Kamu membelinya dengan uang? Di negara hukum, keberanianmu sungguh besar. Aku membesarkannya selama belasan tahun. Apa salahnya menjualnya untuk mendapat uang? Lagi pula, 10 tahun lalu kalau bukan karena aku, dia sudah mati kelaparan di jalanan. Sampai sekarang masih tidak mau bertobat. Bahwa semua orang yang melakukan kejahatan ini pergi dari sini. Kamu bohong. Kamu yang bilang bahwa jika aku memberimu 200 juta rupiah, kamu akan menjualnya kepadaku. Kamu tidak menepati janji. Kembalikan uang aku. Apa yang dia katakan itu benar? Bukan seperti itu. Mereka mengada-ada, jangan percaya padanya. Semua ini salahku. Putriku tidak terlibat. Sebenarnya aku juga tidak berniat menjual putriku. Keluargaku terlalu miskin. Ayahnya memiliki banyak utang di luar. Penagih utang bilang, jika tidak membayar utang minggu ini, mereka akan membuat kami sekeluarga bayar dengan nyawa. Mengapa ibu harus berbohong? Apa sebenarnya maksud mereka? Demi keuntungan diri sendiri, mengorbankan putrimu, kamu benar-benar ibu yang baik. Ya, semua ini salahku. Aku akan berubah. Ibuku hanya panik sesaat dan melakukan kesalahan. Tolong lepaskan dia. Kalau kamu, bagaimana pendapatmu? Kalau kamu, bagaimana pendapatmu? Siali, kamu juga tidak tega melihat ibu dipukuli orang lain, kan? Lagi pula, jika ibu pergi, kamu tidak akan punya rumah lagi. Aku tidak menyalahkannya. Bawa dia pergi. Kamu orang yang baik banget. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku ingat 3 tahun lalu kamu jelas bisa berbicara. Mengapa sekarang kamu berpura-pura tidak bisa bicara? Apa katamu? Tingsen, apakah janji yang kamu ucapkan 3 tahun lalu untuk menikahiku masih berlaku? Tentu saja. Ikutlah denganku, aku akan menepati janjiku dan menjagamu dengan baik.
Huo Tingsen. Huo Tingsen. Huo Tingsen. Aku membesarkanmu selama belasan tahun. Dasar kamu anak tidak tahu diuntung. Di depan orang luar, kamu tidak membantuku. Aku tidak, kamu yang tidak menginginkanku. Untung saja putriku, Sialin hebat. Carikan seorang suami kaya. Setelah ini, aku tinggal menunggu untuk menikmati hidup mewah. Sedangkan kamu pergi yang sejauh-jauhnya. Pergi. Cepat pergi, mengganggu pemandangan. Ibu, apakah kamu sudah memaafkanku? Halo, ini koper kami. Terima kasih. Halo, tolong bukakan pintunya. Kakakku hanya bilang membawa koper Nona Sia, tidak bilang membawa orang lain. Apa? Sialin tidak memberitahu kalian untuk membawaku juga? Ayo, pergi. Jangan ganggu Pak Huo. Kalian tunggu saja. Setelah putriku sukses, kalian pasti akan berlutut memohon aku kembali. Ternyata dia. Kenapa dia duduk sendirian di luar? Kenapa kamu di sini sendirian? Aku pernah belajar bahasa isyarat dari kakakku, jadi aku mengerti. Ibuku tidak menginginkanku lagi. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Kalau begitu, maukah kamu ikut denganku? Kamu siapa? Aku adik Huo Tingsen. Namaku Huo Chenyu. Ya, Nyonya, Pak Huo benar-benar baik padamu. Baru saja kembali ke negara ini, langsung membawamu kembali ke keluarga Huo. Kedepannya aku mengikutimu. Apakah aku akan bisa hidup enak dan nyaman? Tenang saja. Selama kamu menuruti perkataanku, aku tidak akan merugikanmu. Terima kasih, Nyonya. Siapa yang tidak tahu diri, berani-beraninya menghalangi jalan Nyonya? Siali, kenapa dia ada di keluarga Huo? maaf. Aneh sekali, ternyata dia juga tunawicara. Sialin. Dia menabrakku, usir dia keluar. Dasar tidak tahu malu, berani-beraninya datang keluarga Huo. Terima kasih, Kenapa kamu ada di sini? Huo Tingsen. Aku akhirnya bertemu denganmu lagi. Kenapa kamu terluka lagi? Siapa yang mengganggumu? Sialin. Kenapa kamu terluka lagi? Siapa yang mengganggumu? Sialin. Siali, kamu jangan pernah berpikir untuk merusak rencanaku.
Tingsen, kamu sudah kembali? Ada apa ini? Kakak ingin meminta uang dariku. Aku takut kamu marah kalau melihatnya saat kembali, jadi aku menyuruh orang mengusirnya. Aku tidak pernah meminta uang darimu. Kenapa kamu harus berbohong? Kakak, kembalilah dan beritahu ibu. Aku akan berusaha keras mencari pekerjaan untuk melunasi utang ayah. Kamu sedang berpura-pura apa? Kenapa kamu begitu kasar? Cepat minta maaf pada Sialin. Aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Bahkan kamu juga tidak mempercayaiku? Setelah semua yang terjadi, kamu masih mengelak? Bukankah kamu mau uang? Ambil uangnya dan pergi. Dia tidak berbohong. Aku yang membawanya kembali. Kenapa kamu membawanya kembali? Karena aku menyukainya. Karena aku menyukainya. Apa maksudnya? Apa itu berarti Siali akan tinggal bersama kita mulai sekarang? Jika kakak ipar tidak menyukai Siali, aku akan mengawasinya dan tidak akan membiarkan dia muncul di hadapanmu lagi untuk membuatmu kesal. Kalian adalah saudara. Mengapa rasanya hubungan kalian tidak baik? Sejak kecil, Siali selalu suka merebut barang-barangku, mengambil semua kredit pencapaianku. Aku hanya takut dia juga akan merebutmu. Tenang saja. Orang yang aku sukai hanya dirimu. Mari kita pulang. Mana gelang yang kuberikan padamu? Mengapa kamu tidak memakainya? Mana gelang yang kuberikan padamu? Mengapa kamu tidak memakainya? Sialan, kenapa ada masalah gelang lagi? Aku takut itu rusak, jadi aku menyimpannya. Mungkin ibu tidak membantuku mengambilnya dari rumah lama. Aku akan kembali besok untuk mengambilnya. Huo Tingsen, Sialin adalah orang yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu. Apa yang sebenarnya kamu curigai? Apakah kamu marah? Tidak. Melihatmu begitu menghargainya, aku senang sekali. Ayo pergi. Nanti kalau aku tidak ada di rumah keluarga Huo, jangan sembarangan pergi. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk membalas budimu. Maafkan aku sudah membuatmu kesulitan. Apakah ada yang terluka? Tidak, aku sangat pandai melindungi diriku sendiri. Lalu, ini gimana? Aneh. Tatapannya kok familiar sekali, seperti pernah bertemu di suatu tempat. Kakak benar-benar hebat. Baru beberapa hari sudah dekat dengan tuan muda kedua Huo. Menurutku, sebaiknya aku pergi saja. Kenapa? Aku sudah punya orang yang kusukai. Maaf, Kamu tidak perlu terlalu tertekan.
Aku bilang pada mereka kalau aku menyukaimu, itu bohong. Karena aku tidak ingin mereka menindasmu. Benarkah? Tapi, semua orang sepertinya salah paham. Orang yang kamu sukai adalah kakakku. Ya. Aku sudah berjanji padanya, akan selalu menunggunya. Meskipun dia lupa, aku tidak boleh mengingkari janji. Jadi, orang yang menyelamatkan kakakku 3 tahun lalu itu kamu? Ya. Saat itu matanya terluka dan dikejar-kejar. Aku yang membawanya ke klinik Dokter Jiang. Jadi, Sialin mengambil alih identitasmu? Mengambil alih identitas? Maksudmu, orang yang disukai Huo Tingsen adalah aku? Ya. Beberapa tahun itu dia berada di luar negeri, aktif menerima pengobatan. Itu semua demi bisa kembali dan menemukanmu secepatnya. Bisakah kamu membantuku? Aku ingin bertemu dengannya. Baik, aku akan membantumu. Karena aku menyukai dia. Mengapa hanya memikirkan dia bersama Chen Yu, hatiku bisa sakit seperti ini? Karena orang yang kamu sukai selalu siali. Omong kosong apa kamu? Aku tidak berbicara omong kosong. Kamu sendiri jelas menyadarinya. Sikapmu terhadap siali memang berbeda. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah ingat. 3 tahun lalu, matamu tidak bisa lihat. Kamu sama sekali belum pernah melihat wajahnya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Aku akan menemui Sialin dan memastikan. Hidupmu enak ya? Santai sekali. Lin, mengapa hari ini sempat pulang? Apakah kamu datang menjemput ibu untuk menikmati hidup enak? Putriku sayang, ada apa ini? Siali memiliki gelang yang diberikan Tingsen sebagai tanda cinta. Aku tidak peduli dengan cara apapun, bantu aku mendapatkan gelang itu. Gelang? Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu bekerja sia-sia. Di kartu ini ada uang senilai 1 miliar rupiah. Setelah urusan ini selesai, 1 miliar rupiah ini akan menjadi milikmu. Tidak perlu, kamu bisa memberikannya padaku sekarang. Aku punya gelangnya. Aku punya gelangnya. Di mana? Cepat berikan padaku. Terakhir kali, kelihatannya lumayan mahal. Aku merebutnya dari tangan gadis sialan itu. Kamu yakin tidak salah? Tentu saja, kamu masih meragukan cara ibumu bekerja? Siali, dengan gelang ini, kali ini, kamu pasti mati. Tingzen, ada apa? Kok buru-buru begini? Mengapa kamu membohongiku? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Sampai saat ini, kamu masih tidak mau jujur. Kamu bukan gadis yang menyelamatkanku 3 tahun lalu. Mengapa kamu berbohong? Gelang yang kuberikan kepada gadis itu, kenapa bisa ada di tangannya?
Aku hanya pulang ke rumah untuk mengambil gelang dan surat. Kamu sudah mencurigaiku. Apa ada orang yang berkata apa-apa padamu? Ternyata, aku salah paham padanya. Orang itu pasti Siali, benar? Bukan dia. Kalau begitu adikmu? Pasti Siali yang menyuruh adikmu mengadu domba kita. Chen Yu bukan orang seperti itu. Adikmu begitu menyukai Siali. Siapa tahu Siali membuat kesepakatan dengannya. Cukup. Cukup. Kamu demi Siali membentakku, padahal kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Maafkan aku yang salah. Aku benar-benar lelah hari ini. Aku kembali istirahat dulu. Hua Tingchen, akhirnya aku bertemu denganmu. Jangan sentuh aku. Apa Chen Yu tidak memberitahumu bahwa akulah yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu? Kamu benar-benar seperti yang dikatakan Xialin. Tak tahu malu. Tapi benar-benar Cukup. Aku sungguh menyukai Xialin. Itu tidak ada hubungannya dengan dia menyelamatkanku atau tidak. Hentikan hayalanmu yang tidak masuk akal itu. Wanita sepertimu tidak akan pernah kuinginkan. ternyata begitu. Kamu juga sudah dengar? Huo Tingshen mengaku sendiri, orang yang dia suka adalah aku. Jika kamu tahu diri, keluar dari keluarga Huo. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku pasti akan mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya. Aku pasti akan mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu cuma orang yang tidak bisa bicara, berani melawanku? Karena kasih jalan keluar tapi kamu tidak mengambilnya? Maka jangan salahkan aku jika tidak memedulikan ikatan persaudaraan kita. Siapa yang begitu berani mengganggu orangku di rumah keluarga Huo? Kamu baik-baik saja? Aku peringatkan kamu untuk tidak ikut campur urusanku. Kamu pikir kamu pantas mengancamku? Siapa yang di kota Hai tidak tahu bahwa di keluarga Huo, orang yang benar-benar berkuasa adalah Huo Tingshen. Aku ini calon kakak ipar kamu. Kamu hanyalah anak haram yang tidak disayangi. Jika kamu tidak mau diusir dari rumah ini, jangan ikut campur urusan orang lain. Konyol. Orang yang menyelamatkan kakakku 3 tahun lalu sama sekali bukan dirimu. Sekarang kamu bilang begini. Ketika kakakku tahu yang sebenarnya, kamu pikir apa akibatnya bagimu? Tenang saja. Sebelum itu, aku pasti sudah bereskan kalian berdua. Bagus, aku tunggu. Bagaimana? Apa ada yang terluka? Aku hanya seorang tunawicara. Kamu tidak perlu bersikap sebaik ini padaku. Aku bersikap sebaik ini padamu. Karena kamu pernah menyelamatkan kakakku. Jangan salah paham. Aku benar-benar menyukai Xialin. Tidak ada hubungannya dengan apakah dia pernah menyelamatkanku atau tidak. Hentikan hayalanmu yang tidak masuk akal itu. Hentikan hayalanmu yang tidak masuk akal itu. Memangnya kenapa kalau aku penyelamatnya? Orang yang dia sukai. Tetap bukan aku. Kenapa kalau tunawicara? Sifatmu tidak buruk. Jangan dengarkan Xialin bicara omong kosong. Aku agak lelah. Aku pergi dulu.
Siali, karena tidak bisa bicara sering diperlakukan dingin, aku harus mencari cara untuk membantunya. Dokter Jiang, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Pak Huo, Dr. Jiang yang merawat Anda 3 tahun lalu kembali ke kota Hai. Aku secara khusus membuat janji untuk pemeriksaan ulang pagi ini. Baik, aku mengerti. Aku kebetulan ingin menemui kamu. Ada apa? Temani aku ke rumah sakit, sekaligus bisa bernostalgia dengan Dr. Jiang. 3 tahun lalu, orang yang selalu menemani Huo Tingsen adalah Siali. Kalau aku ikut, bukankah akan terbongkar? Kenapa? Kamu tidak mau? Tidak, aku ikut. Ayo kita pergi. Lagi pula sudah bertahun-tahun, dokter itu seharusnya sudah tidak ingat lagi. Selama aku bersikeras bahwa aku adalah orangnya, mereka juga tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Mata Tuan Huo pulih dengan sangat baik, terus pertahankan seperti ini saja. Aku dengar dari Sialin, semua berkat pengobatan teliti Anda 3 tahun yang lalu. Dengar dari Sialin, bagaimana kamu bisa tahu hal ini? Apakah kakak kamu yang memberitahu? Kakak, bukankah kamu yang menemani aku saat itu? Dokter Jiang, selama ini aku sangat menghormati Anda. Mengapa Anda omong kosong? Aku tidak omong kosong. Orang yang merawat kamu saat itu adalah... Orang yang merawat kamu saat itu adalah... Aduh, dokter ini sangat hebat. Percayalah padaku sekali ini saja. Siali, lama tidak bertemu. Bagaimana kalian saling mengenal? 3 tahun lalu, untuk mencari suatu tanaman obat, aku tinggal di pinggiran kota selama beberapa bulan. Kebetulan bertemu dengan Siali. Karena kalian teman, aku tidak akan mengganggu kalian bernostalgia. Kak, aku membawanya ke sini untuk... Tidak perlu menjelaskan, aku tidak tertarik dengan urusan kalian. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ayo kita periksa. Aku tidak apa-apa. Kakak memang hebat. Bisa membuat begitu banyak pria mengelilinginya. Jangan bicara omong kosong, mereka hanya berteman. Kamu bahkan membelanya. Jangan-jangan kamu juga menyukainya? Tidak akan, wanita licik seperti dia, aku tidak akan pernah jatuh hati padanya. Ya, aku percaya padamu. Ayo kita pulang. Ada urusan di kantor, kamu pulang duluan saja. Bagaimana kamu bisa mengenal Siali? Lalu, orang di samping Huo Tingshen kok adalah Sialin? Apa yang terjadi selama 3 tahun ini? Dokter Jiang, masalah ini panjang untuk diceritakan. Nanti kalau ada waktu, aku akan ceritakan detailnya kepadamu. Tolong periksa Siali dulu. Aku pernah melihat rekam medisnya. Pita suaranya tidak rusak. Mungkin ini ada hubungannya dengan trauma yang dia alami saat kecil. Maksudmu, ada kemungkinan dia bisa berbicara seperti orang normal? Ya. Siali, apakah kamu pernah mengalami trauma besar saat kamu kecil? Dasar gadis sialan, berani kabur lagi, awas kurobek lidahmu. Ada apa? Sepertinya waktu kecil aku pernah disiksa orang. Tapi tidak ingat detailnya. Begini, kamu bawa dia periksa dulu. Setelah hasil pemeriksaan keluar, kita bicarakan lagi. Baik.
Apa masih sakit? Hanya luka kecil, tidak sakit. Apakah kamu sedang menunggu Siali? Bukan. Jelas-jelas iya, masih saja menyangkal. Mungkin kesalahpahaman di antara mereka berdua bisa diselesaikan. Aku ambilkan laporan pemeriksaan kamu. Kalian ngobrol dulu. Apa? Kamu benar-benar menungguku? Terlihat baik dan polos di luar. Tidak kusangka caramu banyak juga. Bukan. Aku tidak peduli bagaimana kamu bermain di luar. Tapi adikku hatinya tulus jika kamu berani menyakitinya. Jangan salahkan aku jika bertindak keras. Aku tidak ada. Kamu salah paham padaku. Orang yang kusukai selama ini adalah kamu. Kenapa? Setelah kedokmu terbongkar, sekarang target buruanmu beralih padaku ya. Aku tidak ada. Siali, orang sepertimu, yang penuh tipu muslihat dan licik, tidak bisa tinggal di keluarga Huo. Kembali dan bereskan barang-barangmu, cepat enyah. Aku tidak ada. Aku tidak berbohong. Siali, Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Kenapa kamu begitu membenciku? Siali. Ternyata orang yang disukai Siali adalah kakak ya. Jangan sedih lagi. Aku pasti akan mencari cara untuk menemukan bukti bahwa kamu yang menyelamatkan kakak 3 tahun lalu. Di mana Siali? Dia merasa sedikit tidak enak badan, jadi aku menyuruh seseorang mengantarnya pulang terlebih dahulu. Tentang penyakit Siali, sebenarnya ada apa? Hasil pemeriksaannya sama seperti yang aku katakan. Dia mengalami trauma psikologis yang parah saat kecil. Mungkin dengan sedikit bimbingan, suatu hari nanti dia bisa berbicara. Benarkah? Ada apa? Kamu begitu peduli pada Siali. Kamu menyukainya. Ya. Tapi Siali dan kakakku sudah saling mencintai sejak lama. Hanya saja kakakku dibohongi oleh Sialin dan belum menyadarinya. Pantas saja Huo Tingsen berkata begitu tadi sore. Ternyata dia salah mengenali orang. Dokter Jiang, penyakit Siali, mohon bantuannya lebih lagi. Tidak perlu. Usianya mirip dengan adikku. Aku selalu menganggapnya seperti adikku sendiri. 3 tahun lalu, kamu mendengar kabar tentang adikmu di Kota Yu dan kamu langsung bergegas pergi. Sekarang, apakah kamu sudah menemukan adikmu? Belum. Tapi aku yakin, aku tetap berharap, suatu hari nanti, kami bisa berkumpul lagi sebagai keluarga. Kebetulan aku kenal beberapa detektif swasta yang mahir. Aku akan meminta mereka membantumu mencarinya juga. Dengan adanya satu orang tambahan, tentu akan menambah kekuatan. Baik, terima kasih. Aku benar-benar tulus menyukai Sialin. Itu tidak ada hubungannya dengan dia menyelamatkanku atau tidak. Hentikan khayalanmu yang tidak masuk akal itu. Wanita sepertimu tidak akan pernah kuinginkan. Orang sepertimu, yang penuh tipu muslihat dan licik, tidak bisa tinggal di keluarga Huo. Kembali dan bereskan barang-barangmu. Cepat enyah. Siali. Setelah menunggu 3 tahun, kamu akhirnya mendapatkan jawaban. Sudah waktunya untuk melepaskan obsesimu. Huo Tingsen, maukah kamu menikah denganku? Baik.
Kakak, aku akan menikah. Kamu pasti akan memberiku restu, kan? Tentu saja. Aku doakan kalian berbahagia. Berapa kali sudah kukatakan, apapun yang disukai Sialin, kamu harus memberikannya padanya. Apa kamu tidak mengerti? Maafkan aku. Hidupku selalu kelam. Saat aku berusia 10 tahun, aku dibawa pulang oleh ibu angkatku ke keluarga Sia. Aku pikir hidupku telah menemukan harapan. Namun, aku tidak menyangka bahwa ini adalah neraka yang lebih gelap daripada panti asuhan. Jangan takut, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. 3 tahun lalu, menyelamatkan Huo Tingsen di gang itu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah kubuat seumur hidupku. Aku pikir aku telah menemukan cahaya. Sayangnya cahaya itu hanya sebentar saja tinggal bersamaku. Huo Tingsen, semoga kehidupanmu setelah ini berjalan dengan lancar dan bahagia selalu. Aku punya kabar baik untukmu. Dokter Jiang bilang, suaramu bisa disembuhkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Terima kasih atas bantuanmu selama hari-hari ini. Aku ingin pergi. Apa maksudnya? Kamu akan pergi? Ya, aku sudah melupakannya. Jika kepergianmu bisa membuatmu tidak terluka lagi, aku akan menghargai keputusanmu. Halo. Halo. Aku sengaja memeriksa rekaman CCTV klinik di pinggiran kota 3 tahun lalu. Itu bisa membuktikan bahwa sial itu yang menyelamatkannya. Apa? Rekaman CCTV-nya sudah aku kirim ke emailmu. Baik, terima kasih. Tapi, Siali sudah memutuskan untuk pergi. Apa yang harus kulakukan? Kenapa kamu mau bertunangan dengan Sialin? Ini bukan urusan yang harus kamu tanyakan, kamu sudah melampaui batas. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Aku takut kamu ditipu oleh orang jahat. Kata-kata ini, apakah Siali yang licik itu yang menyuruhmu mengatakannya? Dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah mempercayainya. Wanita seperti dia tidak pantas mendapatkan kepercayaanku. Kamu salah. Kamu yang tidak pantas disukai Siali. Apa keuntungan yang diberikan Siali kepadamu, sehingga kamu demi membelanya menentangku? Bagaimana faktanya? Kamu lihat saja video ini dulu. Aku Huo Tingsen. Ini adalah gelang warisan keluarga aku. Kamu simpanlah. Setelah mataku pulih, aku akan menikahimu. Ini tidak mungkin. Percaya atau tidak terserah padamu. Siali adalah gadis yang baik. Jika kamu benar-benar tidak menyukainya, aku akan membawanya pergi. Apa maksudmu? Terapi pemulihan suaranya membutuhkan istirahat total. Aku akan membawanya ke luar negeri, menjauhi bajingan sepertimu. Jika dia adalah wanita yang menyelamatkanku 3 tahun lalu, mengapa gelang yang kuberikan padanya ada pada Sialin? Seharusnya kamu tanyakan, bagaimana Sialin dan ibunya menindas Siali selama ini. Sen, temani aku mencoba gaun pengantin hari ini, baik tidak? Kembalikan gelangku. Kenapa? Bukankah kamu sudah memberikannya padaku? Berikan padaku. Kamu sangat suka mengambil barang milik Siali. Apakah kakak mengatakan sesuatu tentang aku lagi? Jangan percaya padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kamu mengambil identitasnya, membuatnya menderita, disalahpahami orang,
Dia tidak pernah mengatakan satu kata buruk pun tentangmu. Yang lucu adalah, gadis sebaik dia, aku masih saja percaya sama fitnah kamu terhadapnya. Dan menyakitinya sedalam itu. Kamu suka berpura-pura tunawicara, bukan? Kalau begitu, aku akan membuatmu menjadi tunawicara sungguhan. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Ternyata kamu bisa bicara. Demi membohongiku, kamu menyembunyikannya begitu lama. Kamu tidak boleh menyentuhku. Keluarga kami sudah merawat Siali begitu lama. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada usahanya. Jika kamu melakukan ini, kamu menjerumuskan Siali ke tempat yang tidak bermoral. Kamu baru saja mengingatkanku. Selama bertahun-tahun ini, kamu sering menindas Siali, bukan? Tidak. Aku tidak melakukannya. Kemari, Pak Huo, potong lidahnya, dan buang dia dari kota Hai. Tidak. Tidak. Huo Tingsen, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Siali, kamu pasti sangat membenciku ya? Apa yang harus kulakukan agar kamu mau memaafkanku? Aneh, bukankah Chen Yu berjanji untuk mengantarku? Kenapa dia belum datang? Sudahlah, dia pasti sangat sibuk. Aku tidak akan merepotkannya. Siali. Siali, Mengapa kamu datang? aku sudah tahu semuanya. 3 tahun lalu, orang yang menyelamatkanku di gang itu adalah kamu. Tidak apa-apa. Aku sudah melupakannya. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu. Semoga kamu dan Sialin bahagia. Orang yang aku sukai bukan Sialin, tapi kamu. Apa katamu? Dari awal hingga akhir, orang yang ingin kunikahi juga kamu. Tapi bukankah kamu bilang orang yang kamu sukai adalah Sialin, terlepas dari apakah dia pernah menyelamatkanmu atau tidak? Saat itu, aku pikir dia adalah kamu. Itu hanya kata-kata marah yang kuucapkan secara sembarangan. Siali, maafkan aku. Semua ini, aku terlambat menyadarinya. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk menebusnya? Aku tidak tahu. Tidak apa-apa. Masa depan masih panjang. Aku akan perlahan-lahan menebusnya, menunggu kamu memaafkanku. Siali, semoga kemunduranku bisa membuatmu bahagia. Halo, Chen Yu, apakah Siali masih di rumah keluarga Huo sekarang? Ya, dia ada penerbangan siang ini, tapi dia mungkin tidak jadi pergi. Tolong pastikan dia tetap di sana. Dia adalah adikku yang hilang selama bertahun-tahun. Apa? Aku harus berterima kasih padamu karena terakhir kali membawa Siali datang periksa. Aku sengaja meminta perawat simpan sampel tesnya untukku. Ternyata adikku selama ini ada tepat di depanku. Baik, aku akan segera menyampaikan kabar ini kepada Siali. Dia pasti akan sangat senang mendengarnya. Baik, aku juga akan segera bergegas ke rumah keluarga Huo. Kah? Di mana Siali? Dia sudah pergi. Sudah pergi? Aku yang tidak bisa menemukan kebenarannya lebih awal. Aku yang bersalah. Dia tidak mau memaafkanku. Itu hal yang wajar. Lalu, apakah kamu benar-benar menyerah begitu saja? Apa yang bisa kulakukan jika tidak menyerah? Aku sudah melakukan begitu banyak kesalahan sebelumnya. Sudah sepantasnya. Aku menyerah. Sudah 3 tahun, ada beberapa hal yang harus diselesaikan sampai tuntas.
Pak Huo, selama 3 tahun ini Anda keliling dunia mengejar Nyonya kemana-mana. Kapan hari-hari seperti ini akan berakhir? Kamu tidak suka? Baiklah. Bulan ini kamu dipindahkan ke Afrika sebagai manajer proyek. Tidak. Aku rasa lebih baik tetap mengikuti Anda. Tidak kusangka, kamu akan begini hari ini. Sialin, kamu kembali? Kenapa kamu yang datang, gadis sialan? Bukan aku. Apa kamu masih mengharapkan Sialin datang untuk mengurusmu di masa tua? Kamu sudah bisa bicara ya? Ya. Aku juga sudah mengingat banyak hal. Apakah kamu ingin aku menceritakan semua kejahatanmu padamu? Apa? Kalau begitu, mari kita mulai dari persekongkolanmu. Dengan pedagang manusia, menculikku saat aku terpisah dari keluargaku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Atau kita mulai dari kamu takut aku kabur dan memberi kabar pada keluargaku, lalu membuatku menjadi tunawicara? Memangnya kenapa kalau kamu sudah ingat? Kejadiannya sudah lama. Sama sekali tidak ada bukti untuk memprosesku. Sepertinya kamu masih belum tahu ya. Kakakku sudah menangkap pedagang manusia waktu itu. Dia sebut nama kamu. Hanya masalah waktu. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Aku membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Begini caramu membalas budiku. Kata membesarkan. Apakah kamu pantas mengucapkannya? Hanya, aku menjadi budakmu dan Sialin selama lebih dari 10 tahun saja. Baiklah, toh aku sudah di ujung tanduk. Putriku juga kalian buat hilang tanpa jejak. Aku akan melawanmu habis-habisan. Berhenti. Apa dia melukaimu? Tidak. Terima kasih atas perhatian Pak Huo. Apa kamu benar-benar harus bersikap begitu asing padaku? Bodoh sekali. Datang sendirian ke tempat berbahaya seperti ini, selalu seperti dulu, mudah ditindas orang. Bagaimana kalau kamu terluka? Pak Huo terlalu khawatir. Aku sudah bersiap. Kamu sudah bersiap. Tentu saja, kejadiannya sudah bertahun-tahun, jelas tidak bisa menghukumnya. Tapi percobaan pembunuhan saat ini, dia bisa dihukum beberapa tahun. Beberapa tahun ini, cukup bagi kakakku untuk mencari bukti, untuk membuktikan kejahatannya saat itu. Siali. Ini semua hanya salah paham. Kamu salah paham sama ibu. Kamu salah paham sama ibu. Ibu, kata itu, kamu tidak pantas menyebutnya. Bawa dia pergi. Kenapa menangis? Tidak ada. Tunggu sebentar. Pak Huo, ada urusan lain? Selama 3 tahun ini, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja atau tidak, apakah kamu tidak tahu? Kemanapun aku pergi selama 3 tahun ini, kamu selalu mengikuti secara diam-diam. Ternyata kamu sudah menyadarinya. Aku bukan orang bodoh, begitu jelas, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Karena kamu sudah tahu. Apakah kamu sudah memaafkanku sedikit saja? Belum. Tolong jangan ikuti aku lagi dan batasi kebebasanku. Kalau tidak, aku akan melapor ke polisi. Siali. Apa yang harus kulakukan agar kamu bisa memaafkanku? Huo Chenyu, kenapa kamu datang? Teman lama tidak boleh mengunjungimu? Selamat, sudah menemukan keluargamu dan berhasil membalas dendam pada musuhmu. Setelah ini, apa rencanamu? Apakah kamu berencana untuk tetap di sini? Tidak, aku tetap berencana untuk pergi. Pergi?
Kamu tidak berencana untuk tinggal, menunggu hasil sidang ibu angkatmu dan Xialin? Tidak perlu menunggu. Aku yakin bahwa orang jahat pasti akan menerima balasan. Dan juga yakin, hukum akan memberikan keadilan bagiku. Kamu ini, meskipun terlihat lembut dan lemah, tetapi jika sudah memutuskan sesuatu di hati, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Lalu bagaimana dengan kakakku? Kami, sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi jika ada kesempatan. Aku sudah menanyakannya untukmu. Xiali masih berencana untuk pergi. Baik, terima kasih. Kedepannya, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jika tidak, aku sendiri yang akan membawanya menjauh darimu. Tenang saja, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Halo, Nona Xiali. Gawat, Pak Huo menghilang. dia sedang berbuat ulah apa lagi? Kali ini sungguh tidak, Pak Huo menjadi sasaran lagi oleh musuh lama. Apa? Huo Tingzhen, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Huo Tingzhen. Huo Tingzhen, bagaimana keadaanmu? Kamu membohongiku. Kalau aku tidak membohongimu, bagaimana aku bisa menguji ketulusan hatimu padaku? Xiali, dulu aku telah mengecewakanmu. Mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahanku padamu.